Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum pulih-pulih juga tetap sabar ya. Kemarin saya tuh di DM di TikTok saya ya. Lupa saya namanya. Padahal di TikTok saya udah nggak pernah membahas lambung ya. Udah tak alihkan ke apa materi lain atau ke bidang lain. Tanyanya gini, Kak, apakah gastritis kronis itu bisa sembuh gitu? Bisa Kak gitu. Namun nggak balas lagi. Karena gini teman-teman ya, kita itu dalam pemulihan gastritis itu memang harus benar-benar mencari referensi dan menerapkan gitu. Karena pemulihannya itu tidak instan. Nah, kemarin itu saya nonton ini teman-teman ya, nonton di TikTok itu di akunnya Dokter Mia. Jadi bagi teman-teman silakan berkunjung ke TikToknya Dokter Mia ya. Ini ada pengalaman teman kita itu sembuh dari gastritis itu, sembuh gastritis dengan menerapkan metode dari Dokter Mia. Nah, bisa teman-teman mungkin terapkan gitu, silahkan ya. Oke teman-teman, ini ada beberapa komen dari teman-teman kita di video saya yang sebelum ini teman-teman. Jadi ada beberapa komen, saya akan berusaha untuk menanggapi dari komen-komennya. Teman-teman disimak terus ya videonya, barangkali bermanfaat teman-teman video-video yang saya sampaikan. Ntar saya tak baca pakai HP satunya ini ya. Saya baca komennya, bisa disimak di sebelah dari semoga FYP ini Kak Umi ini ya kayaknya nih. Kak request bikin video apa saja, sensasi apa yang Kak Ruby alami jadi kami bisa bedakan yang murni GERD. Oke, itu nanti ya bikin video sendiri karena kalau membahas GERD itu lama banget. Saya lagi ada di Mojokerto teman-teman. Jadi saya tadi perjalanan istirahat 1 kali. Memang kita yang udah sampai ke tahap anxiety atau kecemasan teman-teman, yaitu harus sabar. Sabar dalam artian apa? Karena fokus konsentrasi otak kita ya itu ada saya kalau merasakan itu seperti ada gangguan dalam fokus kita gitu. Jadi tidak sangat sulit kalau kita samakan dengan seperti awal mula kita dulu sebelum terkena GERD yang disertai dengan kecemasan. Jadi kita nyetir fokus, saya sekarang itu hanya berani di kecepatan maksimal 60 km kalau bawa mobil ya. Jadi seperti keberanian atau adrenalin itu memang sangat-sangat berkurang gitu ya. Jadi saya 60 km udah fokus, itu sudah udah nggak berani lagi mau saya naikkan kecepatan. Padahal dulu saat masih belum terkena GERD ya, kalau kecepatan di jalan ya, apalagi di tol ya bisa sampai 100 gitu, bahkan bisa lebih juga ya. Namun sekarang udah nggak berani. Itu yang saya rasakan seperti itu ya. Oke teman-teman, ini ada beberapa komen juga dari teman kita. Ini dari Kak Dianawati. Mas Ruby, saya ada rencana ikut rombongan rekreasi. Saya bingung bawa bekal yang aman untuk gastritis kronis dan GERD. Karena perjalanan ambil malam hari enak. Snacknya umumnya tepung semua ya, memang betul itu. Beberapa snack itu umumnya itu tepung-tepungan. Paling yang saya bawa pisang kukus, telur, madu. Mudah-mudahan saya bisa menikmati healing ini karena pergi jauh belum coba, sudah 5 tahun nggak pernah healing. Iya, memang kita ini memang kebanyakan memang yang mengalami keluhan seputar lambung itu kita itu akhirnya belum berani pergi jauh. Saya juga seperti itu teman-teman. Baru beberapa bulan kemarin itu adalah saya mencoba untuk bepergian jauh naik bis. Saya ke pantai coba naik bis, jadi memang kita bawa makanan juga ya. Jadi benar memang kita harus bawa makanan sendiri. Kalau misal nanti di tempat wisata itu ada yang jual makanan ya silakan, yang penting kita itu tadi makanannya itu yang sementara jangan yang bertepung terigu, itu yang utama ya. Ya nggak apa-apa Kak Dianawati, bawa ayam juga silakan ya, ayam juga, ayam diungkep itu juga dijadikan cemilan atau makanan-makanan pendamping juga enggak apa-apa. Bawa nasi juga Kak Dianawati, kalau nasi mudah ya nyarinya ya. Oke, semoga perjalanannya nanti lancar Kak Dianawati. Kalau mau healing agak jauh ya, mau rekreasi agak jauh. Jadi tenang saja gitu ya, tenang saja, yang penting relax ya di perjalanan. Kalau panik nanti malah nggak bisa menikmati perjalanan. Oke lanjut, ini ada komen dari Kak Twins.
Kak, dulu Kak Ruby katanya pernah kena sinusitis. Dulu pernah berobat ke THT apa tidak? Tidak, Kak. Saya ke THT itu sinusitis tidak. Saya yang pernah ke THT itu telinga saya berdenging karena saya ini kebanyakan berenang. Jadi hampir setiap hari saya berenang, akhirnya kotorannya masuk sehingga saya ke THT. Kalau tentang sinusitis saya tidak ke THT. Itu caranya harus dipantang makanan karena sinusitis itu adalah peradangan dalam tubuh kita. Itu harus dipantang makanannya. Stop makanan yang digoreng dengan minyak sawit, stop makanan dari tepung terigu, ya. Kemudian stop makanan berpengawet gitu ya. Itu akan membawa dampak. Saya dulu sinusitis itu sampai mohon maaf ya, di sini nih bau 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 busuk. Kalau kita keluarkan lendirnya itu sampai warnanya hijau kuning gitu. Itu kalau sudah sinusitis parah atau lagi kambuh-kambuhnya biasanya seperti itu. Kemudian udah bersin, kena debu, kena bulu kucing itu sangat-sangat sensitif sekali ya. Kemudian setelah saya pantang makanan, itu efeknya luar biasa. Saya kemarin ganti spray tanpa masker aman, kemudian eh, juga tidak beler lagi. Kalau pagi dikit lah, masih masih dalam batas wajar. Istilahnya pembersihan pagi hari masih wajar. Namun bukan yang sampai eh, apa sinusitis kita ini sampai apa ya keluar lendir banyak gitu enggak. Itu memang kalau teman-teman mengalami sinusitis, kalau mau mengatasi sendiri, coba dari makanannya. Jadi beberapa makanan yang kita makan itu harus makanan yang diserap oleh tubuh kita. Untuk makanan sel-sel kita itu harus yang real food gitu ya. Nah, oleh karena itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau sekarang saya pakai VCO kalau mau numis sayur atau masak gitu ya. Jadi sekarang ini saya tuh mohon maaf ya, jadi agak rewel dalam makanan. Kalau itu kata istri saya gitu, namun nggak apa-apa karena demi untuk kesehatan kita. Ini tadi saya ke Mojokerto, saya beli beberapa makanan. Jadi saya yang ke warung untuk beli matengan atau makanan ya. Jadi saya tadi beli nasi Madura itu luar biasa teman-teman. Itu real food semua ya. Nasi isinya telur, ayam, daging. Bisa teman-teman bayangkan harganya cuma 12.000. Kemudian saya tadi beli nasi pecel, kemudian saya tadi beli nasi rames dan ayam lodo. Jadi beberapa makanan ini real food semua gitu. Jadi apa dan snack-snacknya saya juga pilih real food semua. Nogosari, kemudian apa eh tewol ya. Kemudian pokoknya makanan apa makanan yang apa lama-lama istilahnya jadul-jadul ya, arem-arem gitu ya gitu. Jadi itulah makanan yang saya pilih tadi snack-snacknya. Beberapa makanan yang kekinian seperti dimsum saya tadi juga beli namun saya nggak makan karena ada tepung terigunya gitu. Karena ini semua setiap tubuh berbeda. Kalau saya lebih baik saya pantang dan tubuh saya memberikan dampak yang bagus daripada saya hanya berputar-putar di situ dalam artian sembuh sembuh kambuh sembuh kambuh istilahnya atau badan tidak terlalu fit setiap hari dengan kita semisal dikit-dikit masih makan terigu atau sedikit masih makan yang digoreng-goreng dengan minyak sawit seperti kerupuk, keripik dan lain-lain seperti yang tempo hari saya laksanakan. Memilih itu atau memilih dalam kondisi yang prima setiap hari, itu pilihan kita. Kalau kita memilih dalam kondisi yang prima setiap hari ya sudah makanan yang masuk harus kita perhatikan. Saya mulai kemarin mencoba untuk vegetarian. Jadi makanannya itu proteinnya full dari seperti telur gitu ya, kemudian ambil vitamin lainnya dari kacang-kacangan gitu ya. Memang itu juga pilihan juga gitu ya. Jadi kok saya kayak enggak kayak males gitu loh makan ikan-ikan. Kemudian saya mencoba vegetarian. Namun ini sudah hari kedua saya vegetarian. Saya tadi mencoba mencicipi makanan yang istilahnya ada lemak hewaninya tuh di mulut itu sudah sangat terasa amis sekali. Jadi sudah sangat sensitif. Padahal masih 2 hari. Nah, kalau kita mau jadi vegetarian, jadi ke depan kita harus menyiapkan makanan-makanan apa. Ambil beberapa proteinnya itu dari telur ya, jamur bisa. Kalau tempe tahu mohon maaf saya sudah stop ya, kecuali ada tempe tahu yang dari kedelai lokal mungkin akan saya konsumsi. Memang kalau kita vegetarian itu agak sulit ya. Karena apa ya? Untuk membuat menu harian kita itu teman-teman. Namun tenang aja, untuk vegetarian makanan itu masih cukup mudah. Contohnya nasi pecel ya, kemudian telur masih adalah gizi-gizi yang bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Oke, komen selanjutnya ini ada siapa lagi ini?
Kak Semoga SJP. Terima kasih Kak Ruby. Yang saya cari ada di sini tapi ikan lele itu banyak lemak apa enzim penyerap bisa terima. Oh bisa, kalau ikan lele masih aman Kak. Ikan lele itu yang penting cara memasaknya jangan terlalu digoreng garing gitu ya. Jadi masih aman, bagus juga lele. Namun kebanyakan cara mengolahnya itu digoreng. Kalau memang digoreng itu memang apa ya? Kalau sudah digoreng dengan minyak sawit, teman-teman. Kita yang mengalami keluhan seputar pencernaan ya, itu kan sudah berlemak gitu setelah digoreng dengan minyak sawit. Itu memang cukup sangat sensitif, teman-teman. Jadi pilihan saya sekarang ke teman-teman ya, saya sudah mengatakan apa yang saya laksanakan, tidak ada yang saya kurangi, saya lebihkan. Teman-teman mau meniru silakan, tidak silakan, karena pemulihan seputar GERD teman-teman itu harus disiplin banget ya. Disiplin banget, gastritis juga, sinusitis ya. Apalagi yang ke tahap anxiety. Anxiety itu ada leaky gut atau sindrom usus bocor. Efeknya kepada konsentrasi otak kita karena eh, leaky gut itu teman-teman ya, efeknya juga kepada ini juga bisa berimbas kepada kesehatan dari asam lambung kita juga bisa. Jadi pokoknya karena ini kesan kompleks teman-teman. Apa pencernaan kita ini satu kesatuan. Jadi seumpama kita jaga secara apa ya, secara pada seutuhnya gini, semua akan mendukung secara bagus gitu. Tapi kalau semisal kita minum cuka apel ya, kemudian madu, tapi kita masih makan makanan yang mengandung menyebabkan tubuh kita peradangan ya, seperti contohnya keripik, kerupuk ya, atau snack-snack ringan yang banyak pengawetnya gitu ya. Itu nanti bingung tubuh kita. Ibaratnya rumah setelah disapu dikasih kotoran lagi. Rumah setelah kita bersihkan, kita kotori lagi. Capek lama-lama, capek bersih kotor capek. Lebih bagus kalau kita memang mau menjaga pola makan, ya udah komitmenlah di situ. Itu tidak mudah. Ya, saya katakan tidak mudah karena di video-video sebelumnya ini saya sudah mengatakan saya kemarin habis makan keripik ini terus saya peradangan apa istilahnya pilek terus-terusan gitu ya seperti flu berat ya. Kemudian kemudian setelah dipantang makanan akhirnya ada perkembangan. Nah, teman-teman bisa menyimak video saya. Jadi saya itu bukan yang apa ya, yang apa sudah menjaga pola makan selama bertahun-tahun terus tidak tergoda, tetap saya masih tergoda teman-teman. Namun tetap harus berkomitmen lagi ya, berkomitmen lebih baik lagi agar apa teman-teman kondisi prima bisa kita dapatkan setiap hari ya. Saya dulu sebenarnya udah capek teman. Capek itu apa? Sering peradangan, kurang fit itu sebenarnya capek banget. Oleh karena itu saya sekarang berkomitmen, saya lebih ekstrim lagi, maksudnya lebih kepada vegetarian ya. Kalau vegetarian itu memang apa ya teman-teman ya, lemak istilahnya lemak dari hewan ya. Itu memang sangat minim sekali lemak dari karena kita nggak makan hewan. Kita makan apa istilahnya ya, hasil dari hewan itu. Semisal telur, teluran hasil ya, hasilnya. Kemudian apalagi susu masih oke, susu itu juga hasil. Kemudian apalagi, jadi kita tidak makan produk apa ya daging-daging hewanannya. Kalau itu sebenarnya apa ya memang suatu tingkatan dalam menjaga pola makan gitu. Itu tidak harus seperti saya teman-teman itu kalau teman-teman coba silahkan gitu ya. Karena vegetarian itu pilihan gitu ya, tidak harus seperti itu. Yang penting sekarang teman-teman jaga pola makan terutama tepung terigu dan minyak sawit ini karena yang sulit terus terang sulit teman-teman. Saya tadi itu beli pecel ada peyeknya teman-teman. Tapi sekarang saya udah komitmen saya singkirkan. Tapi terkadang teman-teman, ketika kita udah merasa fit enakan, kita akan tergoda makanan seperti itu. Karena apa? Kita masih manusia yang berkecimpung setiap hari ketemu makanan-makanan itu ya. Terkadang saya tergoda. Kemarin kan saya udah cerita di video, saya makan dimsum teman-teman. Jadi kakak saya beli dimsum mentai ya seperti ini ya, dimsum mentai seperti ini dan saya tergoda teman. Saya makan satu teman-teman. Dan akhirnya saya mengalami peradangan teman-teman. Jadi seperti tipes, seperti apa? Nggak enak badan saya, nggak berenergi. Akhirnya setelah saya bikin puasa, saya jaga pola makan, dan akhirnya saya bisa ke Mojokerto berani nyetir. Nyetir itu memerlukan fokus konsentrasi yang luar biasa teman-teman. Jadi tidak apa ya, tidak asal-asalan kita itu bisa berkendara. Berkendara itu harus kondisi prima.
Nah, oleh karena itu teman-teman, ayo kita jaga pola makan bersama-sama ya. Intinya belajar bersama. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat pokoknya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rayu, rayu, rayu.